Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, jangan lupa selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Oke, di sini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin sudah Ibu berikan, yaitu tentang teks laporan percobaan. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan struktur dari teks laporan pekerjaan. Apa itu teks laporan pekerjaan, strukturnya apa saja, sudah Ibu sampaikan di video yang sebelumnya ya. Untuk itu sekarang Ibu akan melanjutkan materinya tentang masih teks laporan percobaan, tapi ini tentang unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Apa saja unsur atau kaidah kebahasaan teks laporan percobaan? Itu ada 6. Yang pertama ada sinonim dan antonim. Kedua, kata bilangan. Ketiga, kalimat kompleks. Keempat, ada konjungsi. Kelima, ada kata rujukan. Dan keenam, ada istilah. Unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan itu berarti kalimat-kalimat atau bahasa yang akan sering kita temukan dalam teks laporan percobaan ini. Yang pertama tadi sinonim dan antonim. Kalian tahu ya, sinonim itu persamaan dan antonim itu adalah lawan kata. Sinonim di sini Ibu contohkan. Untuk dapat tumbuh dan berkembang, tanaman tidak hanya memerlukan faktor internal melainkan faktor eksternal juga. Jadi di sini ada kata tumbuh dan berkembang. Itu adalah dua kata yang sama, jadi bersinonim. Untuk yang berantonim, untuk dapat tumbuh dan berkembang, tanaman tidak hanya memerlukan faktor internal, melainkan faktor eksternal juga. Di sini disebutkan internal, itu kan lawan kata dari eksternal. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu kata bilangan. Di dalam teks laporan percobaan, kalian akan sering menemukan adanya kata bilangan. Contohnya di kalimat-kalimat perintahnya itu, potong aluminium dengan bentuk persegi panjang sebanyak 10 buah dengan ukuran 0,5 kali 10 cm. Itu kan ada bilangannya. Kemudian ada potong sabun menjadi 10 buah dengan pisau. 10 buah sini kan kata bilangan. Kemudian potong kawat tembaga sebanyak 10 buah dengan panjang sekitar 10 cm. Contoh yang keempat, beri 1 atau 2 tetes air pada potongan sabun yang telah terpasang logam, tembaga, dan aluminium. Oke, itu untuk unsur kebahasaan kata bilangan. Paham ya? Yang ketiga yaitu adalah kalimat kompleks. Tahu ya kalimat kompleks? Kalimat kompleks itu lawan dari kalimat simplek atau simple. Jadi kalimat kompleks di sini adalah kalimat yang strukturnya lengkap. Memiliki konjungsi biasanya. Jadi kalimat kompleks di sini kalimat yang tidak hanya terdiri atas satu kalimat tapi gabungan dari dua kalimat. Jadi tadi kalimat kompleks lawannya kalimat simplek. Kalau kalimat simplek tadi kan hanya terdiri dari satu struktur SPO atau SPOK, tapi kalau kalimat kompleks di sini terdiri dari dua kalimat yang digabungkan menjadi satu. Contohnya seperti ini. Makanan merupakan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan mutlak yang wajib dipenuhi bagi setiap makhluk hidup. Nah, ciri kalimat kompleks di sini adalah ada kata hubung atau konjungsi. Nah, konjungsi di sini adalah hal tersebut bisa terjadi karena, contohnya ya ini ya, hal tersebut bisa terjadi karena kebanyakan dari mereka tidak mengetahui pasti bahwa makanan apa saja yang mengandung zat gizi, nutrisi yang diperlukan oleh tubuh mereka. Jadi yang namanya konjungsi itu pasti berhubungan dengan kalimat kompleks, karena di dalam kalimat kompleks itu pasti ada konjungsi atau istilah lainnya yaitu kata hubung. Dan kemudian, karena, lalu, setelah itu, dan sebagainya. Atau disebut juga kalimat kompleks, sering juga kalimat majemuk ya. Oke, kemudian ada kata rujukan. Kata rujukan contohnya di sini. Akan tetapi kebanyakan orang memang tidak terlalu memperhatikan hal tersebut, sehingga saat manusia makan mereka melupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Kata rujukan di sini merujuk dari kalimat sebelumnya. Jadi akan tetapi kebanyakan orang memang tidak terlalu memperhatikan hal tersebut, sehingga saat manusia makan mereka melupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Jadi kata rujukan di sini merujuk kalimat sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu istilah teknis.
Apa toh istilah teknis itu? Istilah teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus, sehingga tidak ada di kamus umum. Contohnya seperti ini untuk istilah teknis. Istilah teknis di kedokteran itu ada namanya HB, hemoglobin, kemudian adanya istilah-istilah seperti ada paracetamol dan lainnya, itu kan istilah teknis untuk bidang kedokteran. Beda lagi dengan istilah teknis untuk pendidikan, contohnya di sini ada silabus, ada RPP dan sebagainya. Jadi istilah teknis itu istilah-istilah yang hanya ada pada bidang tertentu, tidak ada pada bidang yang lain. Oke, jadi anak-anakku semua, itu tadi ada 6 unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang ada dalam teks laporan percobaan. Kalian cermati dulu, kalian pelajari. Apabila masih merasa ada hal yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian materi dari Bu Fitri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.